jalur Gaza ini yang tempat terjadinya pertempuran sekarang ini adalah tempat kelahiran dan kampung halaman Imam Syafi'i. Yang mengejutkan adalah beliau mengatakan bahwa Israel nanti akan runtuh pada tahun 2027. Saya khawatir kita ini dalam waktu dekat akan menyaksikan ada dua negara yang hilang dari peta dunia. Satu Ukraina, satu lagi Israel. Ini kan. Karena ini sangat mempermalukan, maka langkah yang dilakukan oleh Israel sekarang ini itu adalah langkah untuk menjaga malu. Bisakah perang ini berkembang menjadi perang kawasan? Bisa. Posisinya tidak sekuat dulu, tetapi masa depannya sangat buruk secara pribadi. Dia seret Amerika dalam perang yang lebih jauh. Dia tahu Amerika tidak mau, tapi dia dengan sengaja menyeretnya. Terutama karena ada perpecahan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora, kembali lagi bersama saya Deddy Miing Gumelar dalam Anies Mata Menjawab di episode yang ke-17. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perang di Palestina bersama Israel. Nah, sekarang sudah hari ke-10 dalam hitungan hari ya atau minggu. Dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Tentunya tema bahasan hari ini adalah tentang kemanakah arah perang Palestina-Israel ini. Nah, segera akan saya tanyakan pada Pak Anies Mata dalam Anies Mata Menjawab ini, kira-kira arah perangnya kemana? Ya, soalnya kelihatannya tidak ada tanda-tanda untuk segera berhenti. Perang kawasankah atau perang apa sejenisnya lagi? Nah, untuk itu kita sama-sama bahas bersama Anies Mata Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Pak Anies, minggu lalu kita sudah membahas karena militer Israel terkaget-kaget, terkejut, ya. Kalau orang Betawi bilang kayak orang lagi bangun tidur digebrak gitu. Ya. Nah, ini sekarang ribuan korban di kedua belah pihak dan tidak ada tanda-tanda untuk juga kelihatan berhenti. Ini arahnya mau kemana sih kelihatan ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik, Mbak Mei. Kita memang menyaksikan hari ini, hari Senin ini sudah hari ke-10 ya. Ke-10 hari ini. Perang di Palestina. Dan tidak ada tanda-tanda akan segera berakhir. Bahkan jumlah korban ribuan di kedua belah pihak. Gitu. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini sekedar memori aja. Mbak Mei. Buat kita sebagai orang Indonesia gitu. Gaza, iya, jalur Gaza ini yang tempat terjadinya pertempuran sekarang ini adalah tempat kelahiran dan kampung halaman Imam Syafi'i. Gaza itu tempat kelahiran Imam Syafi'i yang dimana menjadi mazhabnya bagi orang Islam Indonesia. Iya, jadi Imam Syafi'i ini satu dari 4 mazhab yang terkenal dalam Islam. Dan kebanyakan pengikutnya ini di Asia Tenggara, khususnya kita di Indonesia. Jadi tempat perang sekarang ini tempat imam mazhabnya orang Indonesia. Di Gaza ini. Di Gaza ini. Samping Gaza itu ada namanya Askalan. Askalan ini masuk dalam wilayah Israel dan ini tempat kampungnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini digelari juga sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin dalam hadis karena beliau menulis kitab Fathul Bari yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi hadis-hadisnya Imam Bukhari disyarah oleh beliau dan ini adalah syarah yang paling lengkap. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini memori saja bagi kita ya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga Syafi'i. Mazhabnya pengikut Syafi'i. Jadi ada ikatan emosional juga bagi kita di Indonesia ini terhadap tempat kelahiran dan kampung halaman Imam Syafi'i, yaitu Gaza itu ya. Yang kedua, saya juga teringat ya kepada satu wawancara pendirinya Hamas, Syekh Ahmad Yasin. Dan juga dikenal sebagai bapak spiritualnya Hamas. Bahkan sebenarnya jadi bapak spiritual bangsa Palestina ya.
tahun, kalau nggak salah ini wawancaranya tahun 99 ya. Beliau diwawancarai oleh presenter dari Al Jazeera yang sangat terkenal namanya Ahmad Mansur. Ahmad Mansur bertanya kepada beliau, bagaimana Anda memandang masa depan Palestina, masa depan Israel? Yang mengejutkan adalah beliau mengatakan bahwa Israel nanti akan runtuh pada tahun 2027. Israel akan runtuh pada tahun 2027. Jadi kurang lebih mungkin 3 tahunan lagi. Nah, kenapa saya ingin mengangkat masalah ini? Karena jawaban beliau ini menjelaskan kepada kita bagaimana nubuat atau ramalan yang berbasis pada ayat-ayat Quran yang dibaca dengan firasat seorang mukmin bertemu secara perlahan-lahan dengan realitas di lapangan. Bertemu sekali lagi secara perlahan-lahan dengan realitas di lapangan. Artinya diucapkan kemarin itu ya terjadi saat ini. Terjadi saat ini. Ahmad Mansur kaget karena sebagai jurnalis ya, Syekh Ahmad Yasin menyebut angka tahun 2027. Jadi beliau ditanya oleh Ahmad Mansur ini, kenapa Anda menyebut angka itu? 2027 itu. Dia bilang, sumber saya hanya Quran. Karena Quran bercerita tentang yang disebut kalau dalam Quran itu qissatut tih, ya. Itu sejarah cerita tentang tersesatnya Bani Israel di Gurun Sinai selama 40 tahun. Begitu mereka keluar diminta oleh Musa keluar dari setelah Fir'aun runtuh, datang ke Palestina untuk melawan para diktator-diktator di sana itu. Tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Musa dan akhirnya Bani Israel ini tersesat di Gurun Sinai selama 40 tahun. Jadi Quran menyebutkan angka 40 tahun. Kata Syekh Ahmad Yasin, angka 40 tahun itu adalah angka generasi. Siklus ya. Nah, jadi itu siklus satu generasi penuh. 40 tahun. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kan Israel sudah berdiri tahun 1948. 48. Ya kan? 40 tahun kemudian itu tahun 88 ya. 1988. Ya. Ini kan umur satu generasi puncaknya dominasi Israel, dominasi Yahudi ini. Iya kan? 88. Iya. Tapi di tahun yang sama kalau nggak salah tahun 88 Hamas lahir. Dan kira-kira nanti tahun 2027 Hamas berumur 40 tahun. Puncaknya Hamas. Puncaknya Hamas itu. Jadi ini kata beliau ini siklus pertukaran. Iya. Di program Anies Mata Menjawab ini kan saya sudah sering menjelaskan teori siklus ya. Jadi para ulama kita dulu, para mujahidin itu membaca, memfirasati zaman. Saya suka menggunakan istilah memfirasati zaman. Itu dengan menggunakan ayat-ayat seperti ini dan mencoba membaca lanskap dalam realitas yang mereka hadapi itu. Dan kemana arah dari realitas itu semuanya. Yang menarik adalah majalah Newsweek tahun 2002 itu sudah membuat satu cover story. Judulnya adalah Masa Depan Israel. 2002 ya. Yeah. Jadi 21 tahun yang lalu majalah ini sudah mengangkat satu cover story tentang masa depan Israel. Bisakah Israel itu sebagai negara bertahan? Saya khawatir kita ini dalam waktu dekat akan menyaksikan ada dua negara yang hilang dari peta dunia. Satu Ukraina, satu lagi Israel. Ini kan. Kalau merujuk kepada pendapatnya Syekh Ahmad Yasin tadi, kemungkinan juga bisa terjadi ya. Ya, ini yang sekarang. Nah, ramalan Syekh Ahmad Yasin ini atau katakanlah firasatnya. Ya, sesuai bacaan beliau kepada Quran dan beliau syahid kan di jalannya sebagai pendiri Hamas ini. Ini kan sekarang perlahan-lahan terbukti. Iya kan? Bahwa terutama dalam kejutan dari serangan Hamas terakhir ini kita menyaksikan ternyata seluruh mitos
tentang kekuatan, kedikdayaan militer, kedikdayaan intelijen Israel, sistem pertahanan udaranya yang dikenal dengan Iron Dome itu semuanya. Ini kan hancur semuanya, berantakan. Betul. Ternyata nggak ada dalam kenyataan ini, ya kan? Jadi image selama ini Israel yang menakutkan, Ternyata nggak ada. Ternyata kalau anak Betawi bilang nggak ada apa-apa ini. Nah, ini ternyata nggak ada. Iya kan? Ya. Nah, karena itu kita bisa membayangkan bahwa peristiwa 7 Oktober yang lalu itu adalah bencana militer terbesar yang pernah dihadapi oleh Israel. Yang ini menghancurkan mitos tentang kedikdayaan militer dan intelijen Israel. Mana Mossadnya, mana Syabatnya, semuanya hilang nih, nggak ada nih semuanya, ya kan? Tiba-tiba hancur seketika oleh serangan Hamas itu. Nah, karena itu Israel sekarang melakukan langkah bombardemen kepada Gaza sekarang ini lebih sebagai upaya untuk menjaga air mukanya ini, menjaga malu, ya kan? Dia menjaga malu ini. Mencoba mengembalikan harga dirinya. Mencoba mengembalikan harga diri. Dan juga kepercayaan. Kepada, terutama dari militernya sendiri. Karena salah satu yang hancur selama serangan Hamas ini. Itu adalah komando militer yang ada di seluruh buffer zone Gaza ini. Itu yang mengemandai sekitar 600-an kilometer wilayah. Dan beberapa pemukiman Yahudi. Itu semuanya hancur. Dan bukan hanya tentara biasa ternyata. Semuanya perwira tinggi, perwira menengah, ini semua ada di situ itu ya. Jadi ini intelijennya, militernya, ini semuanya ada di situ itu. Jadi karena ini sangat mempermalukan, maka langkah yang dilakukan oleh Israel sekarang ini itu adalah langkah untuk menjaga malu, menjaga wibawa dan mempertahankan fighting spirit dari prajurit Israel sendiri. Gayanya tuh sekarang Israel tuh kayak kalau di film Cina tuh kayak pendekar mabok. Jadi ini kan dia yang dibunuh kan orang sipil, anak-anak, perempuan, orang tua yang dibunuh orang sipil semua ini kan. Sehingga bahkan negara seperti Cina pun mengatakan pembalasan Israel kepada Palestina ini sudah melampaui batas kewajaran langkah pembalasan. Dan sekarang kan sudah mulai berkembang. Opini publik sudah semakin kuat bahwa ini bukan lagi langkah pembalasan, tetapi ini sudah mulai menjadi genosida. Ini pembantaian. Ya kan? Manusia, dan ini adalah kejahatan perang. Nah, tapi dari sini sekarang kan kita melihat respon terbesar terhadap kasus ini dilakukan oleh Amerika. 2 kapal induk Amerika langsung merapat, ya kan? Ini nggak tanggung-tanggung 2 ini. Walaupun belum ngapa-ngapain. Orang juga nanya ini ngapain dibawa, ya kan? Tapi kira-kira dalam keadaan paling buruk kalau seandainya terjadi perang terbuka seperti itu, kapal induk ini akan berfungsi sebagai semacam jembatan udara, pusat logistik kepada supply, memperpendek jarak dari lapangan kepada Israel. Tapi kan sekarang Menteri Luar Negeri Amerika ini kan lagi keliling di Timur Tengah ya, menemui beberapa negara Arab ini kan. Dan kita melihat dari semua pemberitaan sepanjang kunjungan Blinken ke Timur Tengah ini, kita mendapatkan berita bahwa ini ada semacam upaya deeskalasi untuk mencegah jangan sampai perang ini melebar dan meluas. Ya. Kan itu salah satu juga alasan mengapa kapal induk ini didatangkan. Jadi sekarang, kalau kita mau bertanya, kemana arah perang Palestina ini? Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan membuat pertanyaan yang lain. Bisakah perang Palestina sekarang ini berkembang menjadi perang kawasan? Itu yang mau saya tanyakan tadinya Pak Ketua. Oh begitu ya? Iya. Ini gimana? Karena apa? Ketika kemarin Israel memberikan ultimatum pada Palestina untuk bisa keluar dari sana, ternyata dilakukan perlawanan. Juga tekanan-tekanan dari para sekutunya Israel sendiri gitu. Nah, jadi sekarang bisakah perang ini berkembang menjadi perang kawasan? Bisa. Sangat mungkin. Dan itulah yang sangat dikhawatirkan. Bahayanya bisa melebar. Iya. Karena begitu dia berkembang menjadi perang kawasan, kita bisa membayangkan bahwa dampaknya kepada dunia ini sangat besar. Termasuk Indonesia. Satu, itu akan menjadi salah satu kawasan pensuplai energi ke seluruh dunia. Betul. Ya kan? Minyak nih, ini pusat minyak nih kan. Itu satu. Yang kedua,
kawasan itu melibatkan hampir semua global player sekaligus, tanpa kecuali. Cina terlibat, Rusia terlibat, Amerika terlibat, Eropa terlibat, semua terlibat. Iya kan? Situasinya bisa jauh lebih dahsyat dari Ukraina. Kalau Ukraina kan sudah terukur ya kan. Kalau sekarang kan yang terlibat lebih banyak. Lebih banyak tuh. Jadi bisa lebih kacau. Di kawasan itu ada 2 negara yang punya senjata nuklir. Korea Utara? Bukan. Di Timur Tengah itu Israel sama Iran. Betul. Ya kan? Tapi kan kalau Anda terbang dari misalnya dari Ankara, atau dari Syria ke Rusia itu cuma 4 jam. Pakai pesawat. Iya kan? Terus ada kapal induk Amerika di situ sekarang. Jadi begitu ada eskalasi di sini, itu bisa keluar dari kontrol sama sekali. Karena itu kita melihat sekarang ini para pihak, ini Amerika, negara-negara Arab khususnya negara Teluk juga berusaha supaya jangan sampai terjadi eskalasi perang kawasan. Sekarang kalau kita mau melihat, bisakah terjadi eskalasi? Sangat mungkin terjadi eskalasi dan itu bisa berkembang menjadi perang kawasan kalau satu, tidak ada kesepakatan politik. Ya kan? Kesepakatan politik antara para pihak yang ada di kawasan. Misalnya, kan Israel memaksakan pengusiran 1,1 atau 1,2 juta penduduk Palestina. 1 juta lebih lah katakan dari Gaza kan. Itu kan artinya dia mau mengusir setengah penduduk Gaza. Iya kan? Maksudnya kan kalau kita baca secara militer adalah ini dia mau usir dulu, alasannya ini ya, diusir karena habis ini akan ada serangan lanjutan supaya mereka tidak jadi korban. Iya kan? Di bumi hanguskan, diratakan. Tapi kalau yang 1 juta lebih itu dikeluarkan, kan arah tujuannya cuma ada Mesir. Jalur daratnya kan. Mesir sudah mengatakan menolak. Artinya Anda yang berperang, saya dapat beban. Betul. Kata orang Israel, sama aja dengan perang Syria. Turki yang dapat bebannya. Berapa juta orang Syria mengungsi ke Turki? Apa bedanya dengan Palestina? Kita ungsikan aja orang Palestina ke Mesir gitu. Sebagian negara Teluk terimalah sebagiannya gitu. Ya kan? Tapi sekarang kita menyaksikan bahwa potensi kesepakatan politik ini juga tidak gampang. Kenapa? Karena negara-negara yang tadinya bersekutu dengan Israel atau dianggap sangat dekat, sekarang ini mengalami perubahan dalam posisinya secara geopolitik. Misalnya Mesir. Iya kan? Mesir sekarang posisinya tidak seperti sebelumnya. Kemarin Dewan Keamanan Mesir berkumpul dipimpin oleh presidennya dan mengeluarkan keputusan. Di antara keputusannya itu, 1, menolak menerima para pengungsi itu. Yang kedua, hanya ada 1 solusi bagi Palestina, merdeka. Ya kan? Yang ketiga, keamanan Mesir di atas segalanya. Jadi dia tidak mau orang lain yang berperang dia pikul beban. Betul. Dia nggak mau. Ya kan, karena konsepnya Israel kan dikirim aja ke Sinai, nanti dibangunin kota di sana kayak gitu kan, biar mereka dapat lapangan kerja gitu. Ini tidak mau. Tapi lebih dari itu juga orang-orang Gaza sendiri juga tidak mau keluar. Ya kan? Karena mereka memori tahun 48 waktu orang-orang Palestina disuruh keluar. Ya kan? Habis itu mereka nggak bisa kembali. Jadi Mesir, orang Gaza sendiri tidak mau. Yang lainnya negara-negara Arab yang lain juga semuanya rata-rata menolak. Ya kan? Kan kira-kira ini kan salah satu ini yang bisa disepakati secara politik ini. Ini nggak terjadi. Yang kedua ini soal tahanan. Soal tawanan ya. Tawanan. Soal tawanan. Yang ini kan ada orang Amerika juga di situ kan. Ada orang Israelnya. Tapi Hamas sudah mengatakan tidak ada pembicaraan soal tawanan, pertukaran tawanan sampai ini selesai. Perang berakhir. Iya kan? Nggak ada. Jadi yang ini pun juga sekarang tidak terlihat ada tanda-tanda ini akan terjadi kesepakatan. Kira-kira kan 2 poin ini yang dua poin ini ya, soal tawanan perang sama politik pengungsi ini ya. Pengungsi ini. Nah sekarang kita lihat, ini poin pertama. Mungkinkah ada kesepakatan politik sebelumnya? Ini kelihatan agak susah ketemunya sampai sekarang ini. Tapi orang sepakat bahwa harus ada deeskalasi
Cuma langkah-langkahnya permintaan ini ditolak. Ada poin yang ketiga secara politik yang juga diminta. Ini gampang disepakati. Penyaluran bantuan. Bantuan kemanusiaan maksudnya gitu ya. Supaya jalurnya itu dibuka. Koridornya dibuka. Tapi Israel cenderung menolak. Walaupun susah untuk menolaknya. Cuma negara-negara yang lainnya semuanya. Termasuk PBB sendiri kan sudah meminta. Karena korban kemanusiaannya sudah terlalu besar gitu ya. Jadi 3 poin ini, yang hanya poin ketiga yang kira-kira ini bisa disepakati. Yang kedua ini belum ada tanda-tanda ini akan kesepakatan. Ini walaupun yang ketiga juga susah ya. Yang ketiga susah, tetapi lebih mungkin, apalagi dengan bombardemen sekarang ini kan kita melihat demo-demo di seluruh Eropa, di Amerika sekarang ini kan demo dukungan luar biasa kan. Jadi opini publik sekarang benar-benar tidak ada dalam kendali Israel. Dan Israel sudah tidak berpikir lagi tentang soal kemanusiaan. Dia nggak berpikir. Yang kedua lagi, dari dulu tidak pernah mendengar bagaimana resolusi PBB untuk bisa menyelesaikan. Nggak ada. Dia nggak pikirin itu. Sekarang kan dia hanya mau menyelamatkan harga diri. Iya, betul. Nah, poin yang kedua, kalau kita melihat kemana arah ini, tadi setelah ini, apakah mungkin ada kesepakatan politik, diplomatik di sini ya? Ini kelihatan susah ini ya. Tidak terlihat ada tanda-tanda dalam waktu dekat ini. Yang kedua. Di dalam Israel sekarang ini ada perpecahan yang luar biasa. Baik perpecahan politik, perpecahan dalam militernya. Secara internal mereka. Secara internal. Dan kemarin kita melihat demo-demo yang meminta supaya Netanyahu diturunkan. Mengundurkan diri. Netanyahu ini hanya punya 1 dari 2 kemungkinan. Dia bikin politik bumi hangus. Dia seret Israel dalam perang. Sehingga semua orang tidak memikirkan dia. Atau dia masuk penjara. Pilihan yang sulit ya. Iya. Dia punya terlalu banyak kasus. Oposisi sekarang sudah masuk dalam pemerintahan. Dan kemarin oposisi rapat kabinetnya menunda untuk melakukan serangan darat. Artinya perpecahannya di dalamnya ini makin dalam. Nah, sekarang kita mau melihat dalam situasi perpecahan seperti ini dan dalam tekanan yang kuat dari Amerika untuk melakukan deeskalasi. Karena kalau ada eskalasi, pasti yang diuntungkan kan Rusia. Yang diuntungkan Cina. Ini kan PR-nya Amerika ini kan. Kalau istilah ini orang Rusia bilang, Anda kasih kita PR di Ukraina, sekarang Anda dapat PR baru di Israel. Ya kan? Lebih besar. Lebih besar. Ya kan? Iya. Tum, mau tanya nih tadi. Kalau dengan tekanan begitu Israel, baik itu dari dalam negerinya maupun dari luar tentunya perang ya. Termasuk dari sekutu-sekutu Israel cukup menyulitkan posisinya. Mungkin nggak sih dia bisa survive sampai kira-kira hitungannya sampai kapan tuh? Nah, ini yang sekarang kita mau lihat apa yang akan dilakukan oleh Netanyahu di sini. Saya ingin menempatkan Netanyahu di sini sebagai aktor karena ini menyangkut dirinya sendiri. Dia sekarang pelaku utama di situ. Dia yang mengambil keputusan. Posisinya tidak sekuat dulu, tetapi masa depannya sangat buruk secara pribadi. Posisi tidak kuat, tapi masa depan sangat buruk. Sangat buruk ya. Bukan pilihan itu. Bukan pilihan. Nah, karena itu salah satu sumber yang kemungkinan mengubah lanskap perang di Timur Tengah di Palestina ini menjadi perang kawasan adalah kalau Netanyahu mengambil langkah mabok. Langkah mabok. Iya. Untuk menyelamatkan dirinya. Sekarang kan dia diminta mundur terus nih. Dia diminta mundur. Masalahnya kalau dia mundur dia akan masuk penjara. Iya kan? Apakah dia konsisten dengan pernyataannya we are at war gitu? Nah, dia sudah mengatakan bahwa kita akan masuk dalam perang yang panjang, lama, sangat sulit. Gitu. Dia akan memaksakan keadaan itu. Sehingga domestik nggak mikirin dia. Supaya domestik nggak mikirin dia. So, begitu damai dia hilang. Inilah masalahnya sekarang, sumber kontradiksinya. Tapi Amerika sekarang juga menginginkan deeskalasi. Dia tidak mau perang kawasan itu terjadi. Sebab frontnya akan jadi terlalu banyak. Ini nanti belum lagi Taiwan ya. Ini front kedua ini. Ya kan? Tapi Amerika kan sudah menyeret sekutunya juga ke situ kan. Dia sudah menyeret Inggris, sudah menyeret Italia, Prancis, Jerman. Dia ngajak teman susah. Dia ngajak temannya susah semua kan. Dia sekarang sudah mulai ikutan di situ juga kan. Nah, cuma sekarang ini kan Eropa tidak dalam posisi sekuat dulu.
tekanan ekonomi Eropa ini tidak memungkinkan dia memikirkan terlalu banyak front sekaligus. Jadi baik Eropa maupun Amerika tidak dalam posisi menginginkan eskalasi. Tapi Netanyahu akan memaksakan eskalasi itu. Nah, kalau lihat dari Netanyahu memaksakan eskalasi menjadi perang kawasan, kira-kira kan paling tidak bukan hanya kawasan tersebut yang kena dampaknya, tapi paling tidak juga ke Asia Pasifik seperti Indonesia ini. Kira-kira yang harus diantisipasi oleh kita. Kita juga punya persoalan domestik, misalnya mau pemilu nih. Betul. Lalu di sini ada persoalan energi dan ada krisis pangan dan sebagainya. Lalu ada perubahan iklim, tambah perang. Nah, ini kira-kira apa yang antisipasi oleh kita? Nah, sebelum kita sampai ke situ dulu, masih ada poin ketiga yang kita jawab. Jadi ini faktornya Netanyahu ya. Kalau tadi saya bilang faktor politik, apakah ada kesepakatan yang mungkin disepakati dari beberapa poin tadi? Dari 2 poin paling tidak. Soal pengungsi, soal itu kan, soal apa namanya, tawanan perang, kemudian bantuan kemanusiaan. Nah, ini ada poin yang lainnya adalah soal Netanyahu sebagai aktor utama di situ. Sebagai aktor utama. Ya, menyangkut dirinya, menyangkut wibawanya dia sebagai orang kuat, dan menyangkut Israel. Mungkinkah Israel keluar dari kendali Amerika dalam situasi ini? Artinya dia seret Amerika dalam perang yang lebih jauh. Dia tahu Amerika tidak mau, tapi dia dengan sengaja menyeretnya. Terutama karena ada perpecahan di dalam. Nah, ada faktor ketiga. Mungkin nggak sih itu dinyat Amerika? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan ini yang sekarang dikhawatirkan oleh Amerika. Makanya Biden kan sudah membuat statement untuk mencegah terjadinya eskalasi itu kan. Nah, tapi ada faktor ketiga. Ini menyangkut masalah nyali. Nyali tentara Israel sekarang ini. Setelah kena serangan dadakan itu. Untuk melakukan serangan darat. Karena sekarang kan yang dilakukan baru serangan udara. Kan bombardemen kan. Masalahnya dalam perang itu tidak ada yang namanya kemenangan akhir tanpa pendudukan. Tidak ada kemenangan akhir tanpa pendudukan. Sementara kan militernya Israel itu kayak orang baru bangun kaget. Masih kaget, dia belum sadar nih. Sekarang tiba-tiba mau dibawa ke perang darat. Boleh dia melakukan gertakan sedemikian rupa, tapi kemarin kabinet Israel memutuskan menunda serangan darat. Alasannya cuaca. Saya membayangkan perang serangan darat inilah yang akan memicu nanti perang kawasan. Sebab kalau terjadi serangan darat, ini artinya apa? Kita akan menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Amerika di Vietnam dan di Afghanistan dan di Irak. Iya kan? Di ketiga front ini semuanya, Amerika membunuh sangat banyak korban, tapi kalah dalam perang. Keluar dari Vietnam dalam keadaan kalah, keluar dari Afghanistan dalam keadaan kalah, keluar dari Irak juga dalam keadaan kalah kan? Menangnya cuma satu, bikin film Rambo. Nah, jadi artinya apa? Dia bisa membunuh banyak orang. Tapi dalam skala perang dia kalah. Artinya dia memenangkan medan tempur tapi dia kalah dalam perangnya. Kalau kata John McCain dulu calon presiden Amerika dulu yang kalah kalau nggak salah sama Obama kan dia ikut perang Vietnam kan, dia bilang nggak pernah orang Vietnam itu memenangkan medan tempur, tapi kita kalah dalam perang. Nah sekarang dalam makna perang Israel kalah dengan Hamas sekarang. Dan Hamas paling siap kalau perang serangan darat. Kalau serangan darat itu yang ditunggu oleh Hamas, sebab dia nggak punya cover udara. Iya kan? Sekarang dia harus sembunyi kan? Begitu dia masuk, tentara Israel masuk, ini yang ditunggu-tunggu oleh Hamas. Kebanyakan orang memprediksi bahwa Israel tidak akan berani. Tapi saya berpikir bahwa situasinya kali ini akan berbeda. Karena di sini ada faktor yang kedua tadi yang saya sebutkan, faktor Netanyahu itu tadi. Pribadi. Nah, tidak ada makna dari semua serangan ini, kan semua pemimpin Israel selalu menjanjikan Hamas akan kita basmi bersihkan. Sampai sekarang nggak ada, malah makin kuat kan. Jadi tidak ada kemenangan tanpa pendudukan. Tidak ada kemenangan tanpa pendudukan. Jadi dia hanya bisa dianggap menang kalau ada pendudukan. Tapi begitu dia memulai serangan darat, inilah awal dari perang kawasan itu. Dan pendudukan itu artinya dia memenangkan perang di dalam perang kota, perang darat itu sendiri. Nah kalau dia masuk dalam perang darat, yang diramalkan oleh banyak orang bahwa mereka akan mengalami yang dialami Amerika di Vietnam, di Irak, Afghanistan, di Irak. Betul. Itu perangnya kalah, mereka pasti kalah di situ itu. Dan itulah yang sekarang terjadi dengan tentara-tentara Israel. Mereka tidak punya nyali untuk masuk. Secara mental udah down dia. Udah down. Tapi masalahnya mereka ada dalam
momen yang sangat kritis. Kalau dia tidak mengambil serangan darat, wibawanya makin hancur. Makin hancur. Kalau dia melakukan serangan darat, udah ciut duluan. Kalkulasinya ini tidak bisa dihitung. Artinya dia tidak bisa membayangkan kerugian sebesar apa yang akan dialami. Oke, Pak Ketum, di ujung pembahasan kita ini kan sebut saja mungkin Netanyahu akan menjadi pendekar mabok. Lalu dia menyeret semua orang, semua negara untuk bisa masuk dalam perang kawasan termasuk Amerika sebagai sekutunya. Kan tadi dampaknya yang belum Pak Ketum jawab terhadap Indonesia. Apa yang akan terjadi? Kan kita punya hajat besar di tahun ini. Ini yang saya khawatirkan, bahwa kalau perang kawasan itu terjadi di sana, kita pasti kena dampak di sini dari sisi harga energi dan pangan. Karena ini jalur lalu lintas yang sangat padat kawasan itu. Harga energi pasti naik dan susah kita prediksi. Dan dengan demikian secara otomatis juga harga pangan akan naik. Dampaknya kepada ekonomi dunia secara keseluruhan itu akan sangat besar. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia akan kena dampaknya. Semua negara lagi mempersiapkan bagaimana caranya mengangkat ekonomi di dunia ini. Tapi begitu terjadi perang kawasan, nggak ada yang bisa memprediksinya secara ekonomi. Itu akan terjadi krisis ekonomi secara besar-besaran di seluruh dunia. Ya. Tadi antisipasi kira-kira harus seperti apa sebagai bangsa nih? Nah, Indonesia sekarang harus melakukan fungsi juru damai untuk kita tentu tetap mendorong bahwa solusi bagi Palestina hanya kemerdekaan Palestina. Satu ya kan? Yang kedua, tapi kita mendorong sekarang terjadinya deeskalasi itu. Deeskalasi perang itu sendiri. Ya. Artinya Indonesia bisa memainkan peran mediasi di sini, ya kan? Kan Rusia sudah menawarkan diri. Ya. Mestinya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar juga menawarkan diri untuk melakukan fungsi mediasi itu. Harusnya Indonesia yang menjadi juru damainya. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Tadi ada 3 poin. Yang pertama, persoalan kesulitannya. Variabel-variabel dari mana kemungkinan bahwa ini akan menyeret pada perang kawasan karena tidak terselesaikan masalah politik tadi. Lalu tukar-menukar tawanan. Lalu juga jalur bantuan dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang terakhir keempat itu adalah bagaimana persoalan domestik Israel sendiri pada diri Netanyahu sebagai pimpinannya. Tapi yang paling penting mungkin bukan berarti kita tidak memikirkan soal-soal yang berada di kawasan sana. Bagaimanapun juga dampaknya akan sampai ke negeri kita juga. Saya kira mudah-mudahan Pak Presiden kita menonton agar menjadi juru damai di kawasan Palestina. Bagaimana masuk ke sana sehingga paling tidak kita yang memiliki umat atau bangsa yang beragama Islam terbanyak. Ke Ukraina. Sekarang Ukraina dan Saudi Arabia. Berkunjung ke Rusia. Waktu ini kan. Ya betul. Harusnya juga waktu krisis. Ya. Kan berkunjung ke Ukraina sudah, ke Rusia sudah, bagaimana berusaha mendamaikan. Sekarang mestinya juga berkunjung. Walaupun belum berhasil, tapi mudah-mudahan bisa berkunjung ke Palestina agar bisa menjadi juru damai. Mudah-mudahan sebab pencegahan dari perang yang meluas ini yang harus kita jaga dan itu yang dikhawatirkan oleh kita. Baik, terima kasih Pak Ketum. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan kita menjadi antisipasi untuk keadaan dunia makin damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia.